Oke, sekarang kita kedatangan lagi paket dari JLD. Ini isinya jangka sorong baut alat khusus pembuka baut patah atau pelepas baut yang udah patah, sama mata bor khusus besi. Oke, sekarang kita buka. Oke. Nah, ini dia. Gelap banget. Nah, ini jangka sorongnya. Ini mata bor khusus untuk membuka pembuka baut patah. Yang ini mata bor khusus besi. Nah, ini kalau kita suka berbengkel-bengkel atau kita memang punya bengkel gitu, ini alat seperti ini penting sekali. Mana tahu ada baut patah kan, jadi nggak usah ke tukang las, kita cukup pakai ini saja, kita bisa buka baut patah. Tapi harus dibor dulu pakai ini, pakai mata bor besi khusus, mata bor besi, baru nanti sesuai celahnya, sesuai besarnya bautnya juga kita sesuaikan alat pembuka baut patahnya. Sekarang kita akan coba bagaimana caranya menggunakan jangka sorongnya. Nah, untuk jangka sorong sendiri itu ada beberapa macam ukuran. Maksudnya ukuran ketelitian yang bisa dia ukur. Seperti jangka sorong yang ada sekarang ini ketelitiannya 0,2 itu sana. 0,2 mm. Maksudnya 0,2 mm itu setiap skala yang ada di skala Nonius. Ini skala Nonius, bentar. Nah, ini skala Nonius yang ada di sini. Nah, untuk skala Nonius itu ada dari 0 sampai ke 9. Nah, skala Nonius itu yang ini. Dan skala utama yang ini, yang besar ini, yang dari 0 ini sampai ke 15. Nah, kalau kita hitung sampai ke sini, berarti ini 16, 17, 18, 19. Tapi untuk di jangka sorong ini dia angkanya sampai di 15 yang dia cantumkan di sini. Nah, itu maksudnya angka ketelitian yang ada di sini yang 0,2. Jadi tiap-tiap jangka sorong itu mempunyai ukuran ketelitian yang berbeda-beda. Seperti ini 0,2 mm, ada 0,1 mm, ada yang 0,5 mm. Nah, itu tergantung pabrik pembuatnya. Jadi dia mau buat jangka sorong yang ukuran ketelitiannya berapa. Kalau kita mau ukuran ketelitian yang lebih teliti lagi, tingkat ketelitian yang lebih teliti itu ada di 0,1 pastinya. 0,1 mm itu biasanya ada di jangka sorong digital. Nah, kalau untuk jangka sorong yang ada sama saya sekarang ini sudah lumayan teliti ya, karena dia sudah lengkap dua. Contohnya seperti ini. Dari 0 ke 1 ini 10, hitungannya 10. Berarti dari garis yang ada di 0 ini ke garis yang ada di sebelahnya, yang ini, garis yang ini, itu dihitung 2. Nah, dihitung dia. Kalau dia 0,5 berarti garisnya ini cuma ada, contohnya dari 0, garis 0 ke garis 1 itu hanya ada satu garis penghubung. Jadi dari 0 ke 1 itu dia udah dihitung langsung 10. Nah, berarti dari 0 ke garis yang di tengahnya ada hitungannya ada 5, karena dia ketelitiannya ada 5. Kalau ini ketelitiannya ada di 0,2 mm. Jadi kalau kita hitung dari 0 sampai ke 1 itu dia lengkap 2. 0, 2,
4, 6, 8, 10 begitu. Nah, jadi contohnya kita ukur sesuatu. Nah, kita mau ukur seberapa ketebalan dari handphone ini. Jadi yang pertama ini kita geser-geser. Nah, ini untuk menggeser, geser-geser ke sini. Ini untuk mengunci. Nah, ini kita geser sampai mentok. Sampai mentok di HP-nya. Nah, udah mentok, baru kita kunci. Mau HP-nya dilepas atau nggak dilepas pun nggak masalah. Kita lepas aja ya biar lebih gampang. Nah, jadi ukuran ketebalan HP itu kalau kita lihat dari sini itu ada, sebentar kita ambil tunjuk-tunjuknya dulu. Nah, cara menghitungnya itu kita perhatikan angka 0 yang ada di skala Nonius. Ingat ya, tadi yang di bawah ini skala Nonius, yang ada di batang jangka sorong ini atau di yang besar ini, ukuran yang besar ini skala utama, yang kecil skala Nonius. Jadi kita perhatikan 0 di angka 0 di skala Nonius, 0 di skala Nonius garis ini, kita perhatikan dia ada di mana. Nah, ini hitungannya milimeter ya. Kalau hitungan milimeter ini kan, kalau 0 dari 1 ini dihitung 10. Nah, begitu. 10 mm. Tapi kalau kita sentimeter kan berarti ini dari 0 ke 1 ya 1 cm, 2 cm, 3 cm begitu. Jadi kalau dia seperti ini berarti kita hitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dia ada di tengah-tengah 8 dan 9 garis 0 ini. Berarti kita menghitungnya mulai dari angka yang dilewati oleh garis 0 di skala Nonius. Jadi skala utama ini kita hitung angka yang dilewati oleh garis 0 di skala Nonius. Berarti angka yang dilewatinya adalah 8. 9 kan belum dilewati karena dia garis ini ada di tengah angka 8 dan 9. Yang ini 10. Nah, berarti kita hitung ini 8. Jadi kita udah dapat ketebalan dari handphone tadi adalah 8 mm. Tapi ini kan dia berada di tengah-tengah angka 8 dan 9. Berarti kita mau tahu dia koma berapa gitu. Di skala Nonius dia koma berapa? Berarti 8, berapa. Kita cari garis yang, bentar, ini fokusnya. Nah, kita cari dia garis yang sejajar dengan garis di atas ini. Ini tidak sejajar. Kita cari yang sejajar. Nah, ini kira-kira sejajar ini. Yang ini. Sebentar. Nah, kalau kita perhatikan di sini teman-teman, garis yang sejajar itu ada di angka ini. Yang segaris dengan 3 ini. Nah, ini segaris ini. Tapi agak ke samping dikit ya, ini sepertinya. Berarti kalau ini, sebentar saya cari dulu, saya pastikan dulu mana ini yang apa, karena kalau di HP dia agak miring. Sebentar. Ya, betul teman-teman ya. Jadi yang segaris itu bukan ini ya. Kalau di HP memang kayak segaris dia ini, tapi kalau kita perhatikan secara langsung pakai mata telanjang, yang segaris itu ini, yang angka 3 ini. Nah, jadi kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau dari sini ke sini 10, karena dia langkap-langkap 2, berarti 0, 2, 4, 6, 8, 10 begitu. Kalau berarti ini ada 10, 20, 30, 40. Nah, yang segarisnya ini ada yang di angka 3 dari skala utama. Berarti kalau ini 40 tambah 2, 42 tambah 2 lagi 44. Berarti dia ada di 8,44. Nah, begitu cara menghitungnya teman-teman. Dari penghitungan ketebalan
handphone ini tadi dia berada di mana 8-nya, ini di 8, ini garis yang ada di 0 skala nonius ini teman-teman perhatikan, dia ada di 8,424, berarti 8,424. Nah, jadi di situ kita dapat hasilnya adalah 8,44 mm. Nah, begitu cara menghitungnya teman-teman. Kita coba sekali lagi ya, yang ukuran yang berbeda ini, yang agak besar dikit lah. Nah, ini kita coba ukur ketebalan dari kepala charger ini. Kita hitung, ini kita longgarkan dulu supaya bisa digeser-geser begini ya, baru kita masukkan. Nah, kita jepit, baru kita kunci pakai ini, putar. Nah, mau dilepas boleh, nggak dilepas nggak apa-apa. Ini kayak kita lepas saja ya. Jadi nggak usah takut ngelepasnya. Kalau dia udah dikunci, ini nggak akan longgar. Nih nggak akan longgar lagi, ini udah kuat dia kalau udah dikunci ya. Jadi walaupun kita tarik benda yang mau kita ukur ketebalannya itu nggak masalah, ini nggak akan lari ukurannya karena udah dikunci. Nah, kita coba hitung, dia ada di, kita perhatikan kembali angka 0 yang ada di skala nonius. Bentar, ini fokusnya ini ya, angka 0 yang ada di skala nonius, berarti dia ada di, nah kalau teman-teman perhatikan ini agak mepet ke sini ya, tapi kalau kita perhatikan lebih teliti lagi, ini sebenarnya belum sampai dia ke sini. Kemana ini? Ini 20, 25 garis yang agak panjang, 26, 27, 28. Nah, 28 ini belum kena ke 28 walaupun dia udah agak tipis sekali ini. Berarti dia ada di 27. Nah, berarti kita sudah dapat hasilnya. Ini kan, ini teman-teman perhatikan seperti yang tadi. Ini ada di garis 0 di angka skala nonius, ada di 27 setelah ini ya, setelah angka 27 di garis 27 di skala utama. Nah, sekarang kita tinggal cari berapa ini selisih dari 27 ke 28 ini. Sementara ini kan tidak benar-benar tepat ada di 28, dia agak ke sana sedikit ya. Kita coba cari mana garis yang paling segaris. Nah, yang harus teman-teman perhatikan juga di dalam pengukuran seperti ini, memang kita harus punya ketelitian yang sangat teliti gitu. Karena kalau kita perhatikan ini tadi, ini kan hampir kena ke sini. Nah, kalau dari sini ke sini, ini hampir kena ke ke 8 ini. Kalau dari 27 ke 28 ini dihitung 10, berarti ini kalau secara secara hitung-hitungan kasar, berarti kalau dia kan garis 0 di skala nonius hampir mengenai garis 28 di skala utama. Nah, berarti itu dia kalau kira-kira berarti itu kalau dia 10 mungkin di 8 atau 9 di skala noniusnya, komanya begitu maksudnya. Nah, berarti kita cari ke sini. Karena dia hampir mendekati ke 28 tadi. Kita cari di sini mana yang segaris. Nah, ini ketemu. Bentar teman-teman ya, saya perhatikan dulu karena kalau dari HP dia nggak jelas. Kita bisa lihat dia agak segaris kalau dari HP, sementara kalau langsung dari mata telanjang beda nih. Bentar teman-teman ya, saya pastikan dulu. Nah, ini dia yang segaris teman-teman. Yang segaris antara garis skala ya skala nonius dengan skala utama, yang segaris itu di 7, 72, 74, 76, 78. Ini 76. Mungkin kalau dari HP kayak gini kurang jelas teman-teman ya, yang segaris pada 8 ini ya. Tapi kalau kita perhatikan lebih jelas, lebih teliti lagi, yang segaris itu ini tadi, ini 70, 72,
74, 76, 78. Nah, yang segaris itu di 76. Nah, ini 76. Nah, ini kalau kita lihat di skala utama 6, 7 ada tengah-tengahnya garis panjang, itu berarti setengah. Berarti kalau 6 dari 7 10 mm, kalau dia ke milimeter, berarti tengah-tengahnya ini 65, berarti yang segaris 65 ini. Nah, itu dia teman-teman. Berarti kalau kita hitung tadi ketebalan kepala charger itu ada di 27,76 ya, 27,76, karena ini 70 langkap 2 72, langkap 2 lagi 74, langkap 2 lagi 76. Berarti hasil dari penghitungan ketebalan kepala charger ini dia ada di 27,76. Nah, begitu dia teman-teman cara menghitungnya. Nah, di jangka sorong ini juga ada beberapa beberapa bagian lagi yang bisa digunakan untuk pengukuran. Kalau yang ini digunakan untuk menghitung ketebalan diameter luar lah gitu, diameter luar. Ini diameter luar. Nah, sementara yang ini untuk menghitung diameter dalam, dan yang ini untuk mengukur kedalaman. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini ya, aduh gimana ini? Inilah. Nah, ini teman-teman. Kalau kita mau mengukur ini, bentar ya. Kita mau mengukur ini, jarak ini, aduh mana tunjuk-tunjuknya tadi. Mengukur diameter dalam dari sini ke sini, ini kan kita nggak bisa ngukur gini. Kalau kita ngukur begini dari atasnya kan nggak akurat dia. Nah, kita ukur seperti ini nggak akurat dia. Kita harus masukin ke dalam. Kalau kita masukin ke dalam kan nggak muat. Nah, itu kita gunanya mengukurnya pakai ini, bagian yang ini, untuk mengukur diameter dalamnya. Karena ini hanya untuk mengukur diameter luar seperti ini begini, atau ini. Nah, ini bisa diukur. Sementara kalau yang dalamnya seperti ini kan tidak bisa. Nah, nggak mungkin dimasukin gini, ini nggak akurat hasilnya. Jadi kita pakai yang ini, pakai ini tanduknya yang di atas ini. Nah, kita masukin begini, baru kita geser, ini geser begini, udah dapat hasilnya, kunci. Ntar, nah udah kunci, angkat. Nah, coba kita hitung. Ini ada di, ada fokus ini. Ini ada di, ini angka nolnya pas di sini. Ini segaris ini teman-teman. Nah ini dia. Berarti kalau dia seperti ini teman-teman, ini kan satu. Kalau dari sini ke sini kita hitung sentimeter ya satu. Tapi kalau kita hitung milimeter, karena kita pakai jangka sorong kan, ya ukurannya ketelitiannya milimeter, bukan sentimeter. Berarti dari sini ke sini 10, 11, 12. Karena ini 0 ini sudah langsung dia segaris, berarti ini 11 pas teman-teman, 11 mm pas, nggak pakai koma. Nah, kalau kita perhatikan skala Nonius, nah coba teman-teman perhatikan skala Noniusnya, tidak ada yang benar-benar segaris antara skala Nonius dengan skala utama selain garis 0 yang di skala Nonius ke angka 11 yang di skala utama. Jadi yang betul-betul segaris itu yang ini. Nah, jadi kalau dia di 0 berarti 0,00 12,00. Nah, berarti ini kan 10, 11, 12, 12,00. Berarti ukurannya 12 pas.
Berarti ukuran diameter ini 12 pas. Diameter kedalaman ini tadi 12 mm pas. Oke, sekarang kita pakai ini, ukur kedalaman. Nah, untuk mengukur kedalaman, ini kedalaman lubang nih teman-teman kan, ini kan lubang tuh, ada lubangnya ini lubang ini di dalam ini. Nah, kita mau ukur kedalamannya berapa, ini nggak bisa pakai ini, nggak dapat dia harus begini. Dia harus begini, ini susah, ini pun nggak bisa dipakai. Nah, kita pakai lah yang ini semakin kita tarik, ini semakin kita tarik, kita longgarkan, semakin kita tarik, ini pun ikut memanjang dia. Nah, ikut dia tuh. Nah, ini ikut memanjang. Jadi ini kita tarik aja seperti biasa gini, ini otomatis ikut keluar dia, memanjang ke sana, ke sebelah sana. Jadi tinggal kita masukin ke sini, dah, baru dorong aja begini. Nah, ini ya, atasnya nih dorong teman-teman, dorong aja begini, dorong sampai mentok. Udah mentok, jangan lupa dikunci. Oke, udah mentok, jangan lupa dikunci. Oke, kita hitung ukuran kedalamannya. Ini tadi kita dapat hasilnya nah, ini hasil dari pengukuran kedalaman dari lubang ini. Mana ini? Nah, lubang ini kita dapatkan hasilnya berapa ini? Ini 9,30. Ini dia segaris. Mungkin kalau dari rekaman ini, dari video ini mungkin kurang jelas teman-teman ya, dia agak miring sedikit, tapi kalau kita lihat langsung ini pokoknya jangka sorongnya pakai mata telanjang, nah itu angka 3 di skala Nonius itu segaris dengan garis yang ada di skala utama ini. Nah, di sini dia, ini dia segaris. Berarti ini jarak antara ini 9 ke 10 ini kan, kalau kita hitung dari sini ini kan 9, ini 9, ini 10, dia ada di sini garisnya, tidak di tengah-tengah tapi agak ke 9 ya, berarti dia ada di 30. Berarti kalau kita hitung ini ada di 9,30 mm. Nah, begitu ya teman-teman cara menggunakan jangka sorong ini dan beberapa bagian-bagiannya. Nah, mungkin videonya agak panjang, tapi maksud dan tujuan video ini hanya untuk membuat teman-teman bisa mengerti bagaimana cara menggunakan jangka sorong supaya tidak salah penggunaannya. Apalagi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mau menggunakan jangka sorong ini. Nah, ini untuk pekerjaan rumah ini penting sekali kita untuk ukur-ukur benda-benda yang kecil, karena kita harus pastikan diameternya betul-betul akurat sesuai dengan komponen-komponen yang mau kita ukur itu, gitu loh, biar tidak salah ukuran nanti. Oke, saya rasa sekian teman-teman, nantikan video-video selanjutnya.